2045 adalah tahun emas bagi bangsa Indonesia. Kita semua pasti mendambakan Indonesia bisa meraih peluang besar untuk menjadi negara yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia emas adalah visi kita bersama, bukan hanya visi lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif saja. Keberhasilan Indonesia juga ada di tangan pengusaha, buruh, pedagang, profesional, inovator, petani, nelayan, dan pelaku UMKM, serta seluruh anak-anak bangsa. Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Hal ini bisa dilihat dari beberapa faktor, yaitu pendapatan per kapita yang rendah, pertumbuhan penduduk tinggi, tingkat kemiskinan tinggi, kesempatan kerja terbatas, tingkat pendidikan rendah, tingkat kesehatan rendah, dan kemajuan teknologi yang agak lambat. Hingga hari ini, hanya ada satu negara yang berhasil dikategorikan sebagai negara maju di Asia Tenggara. Mungkin Anda bisa menjawab, negara manakah itu? Betul sekali, jawabannya adalah negara Singapura, negara tetangga kita. Meski luas wilayahnya tidak terlalu besar, namun Singapura berhasil menjadi salah satu negara termakmur di Asia. Singapura dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan terbesar pada sektor industri dan menjadi pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara dengan berbagai sarana dan prasarana yang modern. Berbagai macam robot dan teknologi canggih sudah tak asing lagi di sana. Katakanlah, bus yang bisa menyetir sendiri, robot polisi, robot pemindai buku, robot penangkap nyamuk, robot pengantar makanan, robot penunjuk jalan, dan masih banyak lagi. Beberapa waktu ini, mereka mulai mempersiapkan mobil terbang. Jika kita pergi ke Singapura, rasanya kita berada jauh di masa depan. Mungkin bukan suatu kebetulan. Tuhan memperdengarkan suaranya saat Papi ada di Singapura. Dan buat Papi, itu merupakan suatu mandat. Kita sudah semestinya mencontoh negara Singapura untuk bisa mencapai kemajuan Indonesia. Jika kita renungkan keadaan Indonesia saat ini, kita bisa melihat betapa jauh ketertinggalan kita. Bisa dibilang, kita membutuhkan waktu hingga belasan tahun untuk mengejar kesuksesan Singapura hari ini. Andai kata belasan tahun kemudian kita bisa seperti Singapura. Tetapi rasanya itu hal yang tidak mungkin, karena Singapura juga pasti akan bergerak lebih maju lagi. Kita tidak bisa meminta Singapura untuk mempause atau memfreeze kemajuan negara mereka. Kita mengejar sesuatu yang terus bergerak. Mengejar ketertinggalan kita dari Singapura bisa jadi membutuhkan waktu lebih lama daripada belasan tahun. Apalagi jika kita melihat kondisi rakyat Indonesia yang masih bertengkar untuk urusan yang itu-itu saja dan tidak membangun, dan terus berkecimpung di kolam B. Wah, ini adalah sebuah masalah yang berat bagi kita.
Meski demikian, Papi Kim percaya jika kita mau bergotong royong dan bersatu dalam mengemban tanggung jawab menjadi penjaga keluarga bangsa Indonesia, pasti kita akan bisa setara atau bahkan melampaui negara-negara maju dengan waktu yang relatif lebih cepat. Kita akan mencapai Indonesia 2045. Indonesia Emas di ulang tahun Indonesia ke-100. Papi Kim memiliki beberapa opini tentang apa yang harus kita kerjakan bersama. Apabila nanti ada yang tidak suka dengan video ini, silahkan di-skip saja. Akan selalu ada orang yang pro dan kontra dengan kita. Apa yang kita katakan atau yang kita lakukan, selalu akan ada yang suka dan yang tidak suka. Tidak mungkin semua orang setuju dengan kita, dan juga tidak mungkin semua orang tidak setuju dengan kita. Opini dan harapan itu adalah 12.000 papi dengan talenta yang berbeda-beda harus bangkit di Indonesia. Ini adalah vaksin pertama untuk melawan virus DEI, Divide et Impera, yang masih merajalela di Indonesia. Setelah itu, kita akan memberikan vaksin kedua, yaitu 24.000 papi dengan melibatkan saudara kita di Papua dan saudara kita yang mempunyai orang tua atau menikah dengan orang bule, Arab, Cina, India, dan lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan vaksin ketiga, vaksin keempat, dan seterusnya. Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan penduduk hampir 300 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia, maka 12.000 papi adalah jumlah yang sangat sedikit. Tetapi bagi Tuhan, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang bukanlah suatu masalah. Jadi, pastikan sekali lagi panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Apakah Anda terpanggil menjadi papi bersama Papi Kim atau tidak? Untuk menjadi seorang papi, tidak ada syarat yang rumit. Hanya ada 3 catatan saja. A. Anda harus memiliki KTP. Ini suatu hal yang penting. Papi Kim tidak peduli dengan warna kulit Anda, suku Anda, maupun agama Anda. Bagi papi, orang yang memiliki KTP Indonesia adalah saudara kita sendiri. Sedangkan orang yang tidak memiliki KTP Indonesia adalah orang asing yang perlu kita waspadai. Sekalipun mereka punya kulit atau agama yang sama dengan kita. Bisa jadi mereka adalah oknum-oknum asing dan burung-burung gagaknya yang ingin merampok kekayaan Indonesia. Hal ini bukan berarti Papi Kim mengajari kita untuk membenci orang asing. Hanya waspada. Penting untuk kita membedakan mana saudara dan mana yang bukan. B. Anda harus memiliki Garuda di dada. Artinya, setuju bahwa Pancasila adalah dasar negara kita, terutama sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan kita amatlah penting untuk menuju Indonesia Emas. Dan cakar burung Garuda yang mencengkram pita Bhinneka Tunggal Ika.
Artinya, Anda harus bisa menerima perbedaan suku, ras, dan agama, saling menghormati satu dengan yang lainnya, hingga akhirnya bisa bekerja sama. C. Memiliki value minimal 40. Value adalah prinsip hidup yang sudah dipegang dan dijalani. Seseorang akan layak menjadi papi dan mengajari anak-anak apabila ia sudah memiliki 40 value dalam hidupnya, di antara ribuan value yang ada di dunia. Contoh value ialah menghormati orang tua, menghormati mertua, menghormati orang yang lebih tua, bekerja keras, bekerja cerdas, tekun, dan lain sebagainya. Ya, itulah catatan untuk seseorang bisa menjadi papi, dimulai dari keluarga kita masing-masing. Papi Kim ingin memberikan sebuah gambaran supaya kita memiliki pemahaman yang sama. Dalam melangkah, kita tidak boleh cuklak-cukluk atau ragu-ragu. Dalam melangkah, harus mantap. Ya dan amin. Tidak ada keraguan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita akan melangkah bersama-sama. Kita perlu pijakan yang stabil dan kokoh, sehingga bisa melangkah dengan irama yang sama dan mencapai tujuan kita, yaitu membawa Indonesia emas. Untuk melangkah dan menyelesaikan masalah bangsa ini, kita membutuhkan hikmat. Ya, hikmat daripada Tuhan. Menurut Papi, pondasi yang paling dasar untuk memperoleh hikmat adalah fakta yang benar, tidak ditambah, tidak dikurangi, pas, presisi, apa adanya. Mungkin gambar tangga menuju hikmat yang Papi buat bisa menjelaskan apa yang ingin Papi sampaikan. Anak tangga yang pertama dan yang paling dasar adalah sebuah fakta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah hal, dalam kurung keadaan, peristiwa, yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada dan atau terjadi. Fakta adalah sesuatu yang ya dan amin, tidak kurang dan tidak lebih. Untuk menuju hikmat, kita harus benar-benar memilah apakah yang kita percayai adalah sebuah fakta atau hanya mitos atau dongeng belaka. Anak tangga kedua yang akan kita pijak adalah sebuah informasi. Informasi bisa diartikan sebagai keterangan, pernyataan, gagasan, nilai, makna, dan data. Dalam menyampaikan sebuah informasi, kita harus berhati-hati dan presisi. Informasi yang kita sampaikan juga harus didasari oleh fakta dan kebenaran. Sekarang saatnya kita berpijak di anak tangga yang ketiga sebelah kiri, yaitu pengetahuan. Pengetahuan bisa didapatkan dari kumpulan informasi yang valid, presisi, dan didasari oleh fakta. Ilmu pengetahuan mencakup berbagai macam bidang yang sangat luas dan tidak terbatas. Dari bidang kedokteran, bidang teknologi, pertanian, astronomi, biologi, ekonomi, keamanan, sosiologi, dan lain sebagainya. Di atas ilmu pengetahuan, ada hikmat pengetahuan.
berbeda dari ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan atau pelajari dari berbagai sumber. Hikmat pengetahuan bersumber dari dalam diri kita sendiri. Artinya, hikmat pengetahuan adalah cara mengaplikasikan dan mengkomunikasikan ilmu pengetahuan yang kita punya, atau bisa juga kita sebut sebagai IQ. Perlu dicatat sekali lagi bahwa hikmat pengetahuan bisa didapatkan apabila kita mempunyai pengetahuan. Ilmu pengetahuan hanya bisa didapat dari kumpulan informasi yang benar, valid, dan sesuai dengan fakta. Apabila informasinya keliru, entah karena faktanya yang salah atau karena penyampaiannya tidak presisi, maka mustahil untuk seseorang mendapatkan pengetahuan. Maka jangan heran apabila IQ anak-anak yang diajari oleh orang yang tidak presisi akan sama dengan IQ gorila, yang mudah dihasut dan diprovokasi untuk membenci orang yang berbeda dengan dia. Kita akan kembali ke anak tangga ketiga sebelah kanan, yaitu pengertian. Berbeda dengan pengetahuan yang berhubungan dengan alam atau lingkungan sekitar kita, pengertian adalah ilmu yang berhubungan dengan manusia. Untuk bisa mencapai ilmu pengertian ini, kita juga tetap membutuhkan fakta yang benar dan informasi yang presisi. Contoh sikap pengertian adalah membantu orang tua tanpa harus disuruh, menyapa terlebih dahulu kepada yang lebih tua, berempati kepada orang lain, tidak ngomong kasar atau seenaknya, dan hal lain yang terlihat simpel tetapi tepat sasaran dan membuat orang lain merasa dikasihi dan dihormati. Satu anak tangga di atas pengertian adalah hikmat pengertian. Ini adalah bagian yang cukup dalam untuk bisa dimengerti. Hikmat pengertian ini bisa kita sebut sebagai IQ atau kemampuan untuk merasakan, menggunakan, memahami, mengelola, dan menangani emosi diri kepada orang lain. Papi Kim sering mengajukan sebuah pertanyaan kepada kami. Ada dua orang di hadapan kita, yaitu orang baik yang kita sebut si A dan orang yang buruk yang kita sebut si B. Pertanyaannya, ketika Anda mendekati si A, apa yang akan Anda lihat? Dan ketika Anda mendekati si B, apa yang akan Anda lihat? Sekitar 80% orang akan menjawab, jika kita mendekati si A, kita akan melihat kebaikannya atau sisi A-nya. Sedangkan jika kita mendekati si B, kita akan melihat kejelekannya atau sisi B-nya. Jawaban ini benar, tetapi menurut Papi, jawaban yang lebih tepat adalah ketika kita mendekati orang A, semakin lama akan kelihatan sisi B-nya. Sebaliknya, ketika kita mendekati orang B, maka semakin lama kita akan melihat sisi A-nya, karena tidak ada orang yang sempurna. Ketika kita hanya bisa melihat sisi baik seseorang, maka sebenarnya kita tidak cukup dekat dengan orang tersebut. Saya akan memberikan sebuah contoh.
Ketika seseorang mulai PDKT atau pacaran, pasti hanya sisi A-nya yang terlihat. Baru setelah menikah, hidup bersama, selalu bertemu selama 24 jam, pasti kita akan mulai mengenal pasangan kita dan terlihat juga sisi B-nya. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Tetapi bagi orang yang sudah dewasa, pasti akan bisa menerima kekurangan atau sisi B pasangannya dan saling menutupi kejelekan atau pelanggaran pasangan masing-masing. Itulah sebuah seni dalam kehidupan bersama pasangan yang kita kasihi. Itulah ciri kasih, yaitu menutupi pelanggaran. Segala perbedaan, jika disikapi dengan kasih, akan melahirkan sebuah kolaborasi yang dahsyat. Perbedaan untuk saling melengkapi, bukan saling mendengki atau memaki. Ilustrasi di atas adalah salah satu contoh hikmat pengertian atau EQ. Semakin tinggi level EQ seseorang, maka semakin tinggi pula level kesadaran diri, regulasi diri, keterampilan sosial, empati, memiliki motivasi, mampu memecahkan masalah, berpikir terbuka, dan mampu menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan dia. Sementara, orang yang memiliki tingkat EQ rendah akan merasa selalu benar, tidak bisa memahami perasaan orang lain, tidak mengerti waktu dan tempat dalam berbicara, suka menyalahkan orang lain, tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah dengan baik, memiliki emosi yang meledak-ledak, dan tak jarang merendahkan orang yang berbeda dengan dia. Sekaranglah waktu yang tepat untuk kita memutuskan menjadi orang yang berpengertian. Kita harus selalu mengasah dan meningkatkan EQ kita. Tumbuhkan sikap toleransi, menghargai, mau mengerti orang lain, dan mau mendengarkan orang lain. EQ sangat penting bagi kehidupan setiap kita. Bahkan, banyak ahli mengatakan EQ punya peranan yang sangat besar akan kesuksesan kita di masa mendatang. Percayalah, ketika kita mengembangkan EQ kita, maka banyak kesempatan besar akan terbuka untuk kita. Dan ingat, bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Anak tangga yang terakhir adalah hikmat itu sendiri. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai hikmat, saya ingin bercerita mengenai sekolah kehidupan. Bagi Papi, sekolah ada dua macam, yaitu sekolah akademik dan sekolah kehidupan. Sekolah akademik adalah sekolah dari TK hingga perguruan tinggi. Di sekolah akademik, kita akan diajari berbagai macam pelajaran. Kita akan menghafal, mempraktekkan materi yang sudah kita pelajari, kemudian akan diberi ujian dan nilai oleh guru. Berbeda dengan sekolah akademik, di sekolah kehidupan, orang tua dan lingkunganlah yang akan menjadi gurunya. Sekolah kehidupan tidak ada kurikulum, tidak ada jam pelajaran. Setiap saat bisa saja ada ujian mendadak, dan kita harus senantiasa siap untuk menghadapi ujian yang ada. Seringkali kita gagal ketika pertama kali
menghadapi ujian di sekolah kehidupan. Ketika kita gagal, ujian yang sama akan terus berulang dalam kehidupan kita hingga kita bisa lulus. Seseorang bisa saja harus mengulang satu ujian sekolah kehidupan dalam beberapa kali percobaan, bahkan belasan, puluhan, hingga ratusan kali. Disinilah dibutuhkan sebuah hikmat untuk menyelesaikan masalah atau ujian yang kita hadapi. Hikmat adalah sebuah kebijaksanaan untuk mengerti seberapa persen kadar IQ dan seberapa persen kadar EQ yang kita gunakan dalam menghadapi sebuah masalah. Hikmat satu orang dengan orang lain tentu saja berbeda, meskipun untuk menyelesaikan masalah yang sama. Hikmat berbicara tentang takaran yang sesuai dalam menggunakan logika dan perasaan kita. Analoginya, Anda dan saya sama-sama ingin memasak nasi goreng. Saya yakin pasti takaran yang kita gunakan akan berbeda. Mungkin saja metode memasaknya juga berbeda. Seberapa banyak takaran bumbu, seberapa tepat metode memasak akan menentukan seberapa lezat nasi goreng yang kita hasilkan. Demikian juga hikmat yang kita gunakan dalam menghadapi sebuah masalah. Hikmat akan menuntun kita menyelesaikan masalah yang kita punya. Saat kita menghadapi sebuah ujian di sekolah kehidupan dan kita berhasil melewatinya, maka akan ada sebuah hadiah besar yang menanti, yang Papi namakan sebagai value. Value adalah prinsip-prinsip kehidupan yang kita pegang dan kita jalani. Value-value yang kita dapatkan akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih sukses. Jadi, mari kita menjadi pribadi yang berhikmat, dimulai dari pikiran yang berlandaskan fakta, memberikan informasi secara presisi, berpengetahuan dan berpengertian, berhikmat pengetahuan dan berhikmat pengertian, hingga kita bisa mencapai hikmat itu sendiri dan bisa membangun manusia software yang kita singkat menjadi Mensoft dengan banyak value. Papi menyadari bahwa pemikiran Papi sangat terbatas. Papi hanya lulusan SMA dan 2 kali tidak naik kelas. Papi tahu banyak orang yang lebih pandai, lebih berhikmat, dan memiliki value yang lebih banyak. Beberapa dari beliau juga sudah mengedukasi masyarakat dengan baik. Jikalau berkenan, apakah boleh kami panggil sebagai Papi juga? Anak-anak muda membutuhkan pengajaran dari 12.000 Papi melalui berbagai platform media sosial. Hikmat dan value yang 12.000 Papi ajarkan akan membangun dan membawa kemajuan berpikir bagi anak-anak muda di negara ini untuk menuju Indonesia emas. Teruntuk 12.000 Papi. Satu fungsi yang sangat dibutuhkan anak-anak bangsa dari masing-masing Papi adalah: pertama, Papi merpati. Tugas Papi merpati adalah tugas yang teramat penting. Level dasar dari sebuah negara adalah
kumpulan keluarga-keluarga. Jadi, sangat vital jika kita masing-masing bisa menjadi penjaga keluarga kita dari hoax dan hal-hal yang menyebabkan virus kolambe semakin merajalela. Ini bukan tugas seorang papi saja, melainkan juga tugas seorang ibu untuk memberikan dukungan kepada suaminya, serta tugas anak-anak mempersiapkan diri menjadi pribadi yang siap mengarungi kerasnya kehidupan dan kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini. Memang benar, kita tidak bisa menjadi keluarga yang sempurna, tetapi sebagai seorang papi, kita bisa memberi pengajaran kepada anak-anak kita dari kesalahan yang pernah kita buat, supaya mereka tidak perlu jatuh di lubang yang sama atau mengalami kesalahan yang sama seperti kita dulu. Intinya, tugas seorang papi merpati adalah mengajari hal-hal dasar dalam sekolah kehidupan dan value yang kita pegang didasari dengan kebenaran dan fakta, bukan kebohongan ataupun dusta. 2. Papi Elang. Papi Elang adalah pemimpin papi-papi merpati. Beliau awalnya juga papi merpati yang secara alami akan muncul sebagai pemimpin dalam kelompoknya. Tugas papi Elang adalah membuat kelompoknya akur. Papi Elang juga akan membuat perdes demi berjalannya kehidupan yang baik. Terciptanya sebuah toleransi di mana yang kuat melindungi yang lemah. Kuat bisa berarti jumlah yang paling banyak. Kuat bisa juga berkelimpahan secara keuangan, ataupun kuat dalam arti lainnya. Bisa terjadi saling menghormati dan kerjasama yang baik. Tetap akan ada yang kalah dan yang menang, tetapi sang papi elang harus bisa menjaga agar kelompoknya bisa sportif dalam berinteraksi satu sama lainnya. Papi elang harus menjadi papi yang bisa menjadi teladan dan tidak terima suap. Karena jika seseorang sudah menerima suap, maka hatinya akan rusak dan suka memutarbalikkan keadilan. Papi elang juga harus mempunyai hikmat untuk memajukan daerahnya masing-masing menjadi suatu destinasi wisata dengan keunggulan produk, jasa, ataupun alam yang bisa dijual, sehingga akan menggerakkan ekonomi sekitarnya karena mempunyai keunggulan dan ciri khas tertentu. Papi elang juga harus bisa bekerja sama dengan papi Raja Wali. Papi elang bisa jadi seorang profesional, pengusaha, pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi, atau wakil rakyat yang ada di pemerintahan, yaitu DPD. Ketiga, Papi Raja Wali. Beliau berasal dari papi elang yang sukses memajukan daerahnya dan bisa menjadi teladan untuk papi-papi elang lainnya yang berbeda suku dan agama. Papi Raja Wali ini bisa mempersatukan papi-papi elang dari berbagai daerah, bisa mengkonekkan antar papi elang agar tercipta supply and demand untuk memajukan sebuah kota.
Tugas utama Papi Raja Wali adalah bisa mengayomi orang-orang yang ada di kotanya. Pasti akan ada pelanggaran hukum dan masalah yang kompleks lainnya. Untuk itu harus dibuat peraturan yang tajam ke bawah dan juga tajam ke atas. Artinya, bertindak adil. Bisa memastikan perekonomian berjalan lancar, infrastruktur baik, fasilitas umum dan fasilitas sosial juga baik. Membuat peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tata cara, sistem, ataupun hal-hal yang menjamin perekonomian berjalan dengan lancar. Melindungi daerahnya dari ancaman tikus dan burung gagak. Tikus diibaratkan sebagai koruptor, dan burung gagak diibaratkan antek-antek asing. Bisa memimpin papi-papi elang dan melindungi papi Garuda. Ya, benar, melindungi papi Garuda. Papi Raja Wali bisa jadi seorang pengusaha besar, pimpinan organisasi besar, atau wakil rakyat yang ada di pemerintahan pusat, yaitu DPR dan MPR. Keempat, Papi Garuda. Papi yang bisa berasal dari papi merpati, papi elang, ataupun papi Raja Wali. Papi di level ini adalah papi yang spesial, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Papi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Pasti beliau adalah orang sukses yang sudah mulai berpikir untuk orang lain. Mempunyai ilmu yang khusus dalam bidang tertentu yang tidak banyak dikuasai oleh orang lain. Bahkan beberapa levelnya sudah internasional. Biasanya tidak suka kumpul-kumpul dan hanya memiliki beberapa teman. Memang terlihat eksklusif, tetapi beliau orang yang sangat presisi, unggul, dan expert di bidangnya. Karena beliau tidak suka bergaul dengan sembarangan orang. Papi Garuda butuh dilindungi oleh Papi Raja Wali. Biarlah beliau menjadi menteri-menteri dalam membantu presiden. Beliau adalah orang-orang dengan IQ yang tinggi, yang bisa mengatur strategi dalam mengejar ketertinggalan kita dari negara lain. Beliau adalah orang-orang yang bisa melihat jauh ke depan, menuju kegemilangan Indonesia. Teruntuk anak-anak tim bangsa Indonesia, dengarkanlah 12.000 papi yang akan mengajari, membimbing, dan memberi teladan kalian. Serap semua software mereka. Belajarlah dari setiap kesalahan dan keberhasilan yang telah beliau-beliau lalui. Dengan begitu, kalian tidak perlu jatuh dan terseok-seok dalam lubang yang sama dengan yang dialami oleh papi-papi ini. Software kalian tidak lagi dibangun di atas kaki kalian sendiri, tetapi kalian akan berdiri di pundak 12.000 papi untuk mengibarkan bendera merah putih di kancah dunia. Penutupan di video ini akan berbeda dari video-video sebelumnya, di mana Papi Kim ingin berdoa dan memanggil 12.000 papi untuk menggandeng tangan anak-anak bangsa. Untuk itu, izinkan Papi Kim
berdoa dengan keyakinan yang Papi Kim anut. Mari saudara-saudara, kita akan persiapkan hati kita. Sebentar kita akan berdoa bersama-sama untuk memanggil 12.000 Papi. Saya akan memimpin dalam doa sesuai dengan agama saya, yaitu Kristen. Bagi yang beragama non-Kristen, silahkan dukung dalam doa sesuai agama saudara masing-masing. Mari kita berdoa. Saat ini kami datang di bawah kaki-Mu. Kami menyatukan hati untuk berdoa bersama 12.000 Papi. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kami negara yang begitu makmur, tanah yang subur, kekayaan alam yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ampuni kami yang belum bisa mengelola dengan baik. Kami terjebak di dalam kolam B, di mana kami saling menyalahkan satu dengan yang lain. Sekali lagi ampuni kami. Sekarang hamba meminta Tuhan beri kami hikmat untuk kami bisa mengelola kekayaan alam yang sudah Tuhan beri. Hamba bersama dengan 12.000 Papi dari berbagai agama memohon anugerah-Mu dan kuasa-Mu untuk kami bisa menjadi Papi atau orang tua yang bisa membimbing, mengayomi, dan menjadi teladan bagi anak-anak kami, terutama anak-anak yatim yang kehilangan sosok sang ayah. Kami bersyukur untuk ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba panggil 1.000 Papi Islam Melayu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panggil 1.000 Papi Islam Tionghoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panggil 1.000 Papi Buddha Melayu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panggil 1.000 Papi Buddha Tionghoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panggil 1.000 Papi Hindu Melayu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panggil 1.000 Papi Hindu Tionghoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panggil 1.000 Papi Konghucu Melayu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panggil 1.000 Papi Konghucu Tionghoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panggil 1.000 Papi Katolik Melayu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panggil 1.000 Papi Katolik Tionghoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panggil 1.000 Papi Kristen Melayu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panggil 1.000 Papi Kristen Tionghoa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.